Balik itu tas, balik. Balik. Apa lu? Balik. Gara-gara lu. Cepat. Cepat. Astagfirullahaladzim. Apa nggak apa-apa? Alhamdulillah. Lu kagak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak Haji. Paling cuman benjut dikit doang, Pak Haji. Alhamdulillah, wa syukurin. Pak Haji, ini tasnya, Pak Haji. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, wa syukurillah. Uangnya masih utuh. Ini sebenarnya uang buat DP tanah. Masya Allah, syukurillah. Alhamdulillah, Pak Haji. Makanya lain kali, kalau itu mendingan transaksi lewat bank aja, Pak Haji. Bahaya kayak begini. Takut dirampok lagi sama orang. Gue pengennya juga begitu. Cuman yang punya tanah, dia minta DP-nya pakai uang cash. Iya, Pak Haji. Nih, ngomong-ngomong, Pak Haji, nggak usah. Pak Haji, saya ikhlas nolongin Pak Haji, Pak. gue juga ikhlas bin ridho buat lo nih. Buat pengobatan lo juga, ya. Iya, Pak Haji. Makasih juga ya ininya ya. Iya. Terus kalau lo butuh kerjaan, lo bilang sama gue, Haji Satiri, orang terkaya di kampung ini, ya. Insya Allah, Pak Haji. Iya. Iya. Terima kasih. Gimana sih, Mas? Kalau kamu babak belur kayak gini, gimana kamu mau kerja? Kondisi badan aku nih semakin lemah loh, Mas. Aku tuh butuh ke dokter. Dan itu butuh uang, kan? Nah, kalau kamu sakit kayak gini, gimana kamu bisa kerja? Iya. Aku pokoknya akan berusaha lakukan yang terbaik buat kamu. Ya, nih. Aku dapat uang dari Pak Haji Satiri. Aku nolongin dia mau dirampok orang. Nih. Makasih ya, Mas. Jadi aku bisa berobat. Tapi gini, San. Orang yang tadi aku gantiin ya, yang aku kerja nyapu-nyapu itu, besok udah bisa mulai kerja lagi. Aku sekarang lagi bingung nih. Aku gimana ya untuk bisa dapat kerjaan lagi, cari pekerjaan lagi. Aku masih bingung. Mana sih, Mas? Baru aja aku senang. Gak taunya kamu bikin aku kecewa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Santi, Pak Darto. Hai, Mai. Mai, gimana kondisinya, Mbak? Ya, gitulah, Ai. Anemia kronis aku ini gak sembuh-sembuh. Mbak, Pak, ini ada sedikit santunan dari yayasan. Siapa tahu bisa ngebantu untuk berobat Mbak Santi. Terima kasih, Ai. Iya, sama ini juga ada buah-buahan ya supaya badannya lebih fit lagi. Iya. Terima kasih ya, Mai. Silakan diterima. Ya udah kalau kayak gitu kita pamit pulang ya. Terima kasih ya. Cepat sembuh ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakitnya sih udah sembuh dari lama. Tapi lumayan juga lanjut pura-pura sakit terus gini. Mas Darto jadi nurut sama aku. Dan warga jadi terus simpati sampai dapat banyak makanan juga sumbangan ini. Sendal aku kemana ya? Tar, mulai lagi deh. Apaan? Mana sendal aku? Mana gue tahu di mana sendal lu? Waalaikumsalam. Ini kenapa? Lu ada vision lagi ya? Aku ngelihat kalau Mbak Santi itu pingsan. Cuman aku bingung. Setiap kali aku dapet vision, aku tuh selalu gagal untuk membantu orang itu, Tar. Aku nggak pernah berhasil. Tapi lu selama ini selalu nolong orang-orang yang ada di vision lo kan? Iya. Tapi setiap kali aku bantu selalu gagal, selalu nggak pernah berhasil. Aku nggak tahu. Aku berusaha untuk datang lebih awal, tapi selalu gagal. Oke, coba kayak gini.
lu selalu ingat kan orang-orang yang ada di vision lo itu pakai baju apa? Kalau sampai dia pakai baju itu, lu tolongin mereka. Ya Tar, masalahnya aku kan gak setiap hari mantau Mbak Santi. Iya kan misalnya gitu. Tapi lu masih ada nomornya Mbak Santi kan? Ada. Coba lu chat. Ini kenapa ini jadi protektif kayak gini sih? Mas, kamu mau kemana Mas? Aku mau cari kerja. Ya kerja serabutan juga nggak apa-apa. Mana tahu ada yang butuh jasa tenaga aku. Mas, aku pengen deh beli sendal atau sepatu baru. Supaya kalau misalnya aku berobat, itu bisa aman dan nyaman gitu Mas. Tapi aku tuh nggak tega banget kalau sampai gunain uang santunan itu. Karena kan uang santunan itu buat makan kita sama berobatnya aku. Kamu sabar dulu ya. Kita tunggu uangnya sampai ada. Kalau memang kamu butuhnya cepat ya udah nggak apa-apa. Pakai dulu aja uang yang ada, nanti aku ganti. Ya makanya kamu cari uang dong Mas. Iya ini kan aku mau cari uang buat beli sendal kamu ya. Kamu istirahat aja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, di tempat lu beneran gak ada kerjaan? Gak ada lowongan gitu? Jadi apalah? Ya misalnya buat cuci piring, bersih-bersih apapun gue mau deh. Oh ya udah nanti kalau gitu gue coba cek dulu ya bro. Kalau udah ada info soal lowongan itu, gue bakal hubungin dulu lagi. Thank you bro ya. Kabar-kabarin gue ya. Oke sama-sama bro. Hati-hati lo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, gare-gare lo waktu itu gue jadi beli tanah. Terus ngomong-ngomong ngapain lo sendirian di mari? Ya alhamdulillah Pak Haji. Ini Pak Haji tadi saya habis ketemu temen di sini. Minta kerjaan, cuman dari teman saya belum ada lowongan Pak Haji. Masya Allah. Kan waktu itu gue udah bilang sama lo. Kalau lu butuh kerjaan, lu ngomong sama gue. Haji Satiri, orang terkaya di kampung ini. Saya malu mau ngomongnya Pak Haji, takutnya peristiwa waktu itu jadi pamrih buat saya nantinya. Saya nggak mau makanya Pak Haji. Gue mah kagak kepikiran begitu. Gue kan orang ikhlas bin ridho. Pasti gue tulungin. Sekarang gini, lu mau nggak kerja di musolah gue? Serius Pak Haji? Ya mau lah Pak Haji. Nah, kalau lu mau, sekarang nih, lu pulang. Lu ganti baju, lu balik lagi ke musola. Ini langsung kerja malam ini juga? Iya, beneran. Ntar nih, lu di musola, lu nyapu tuh, ya kan? Lu ngepel, ya? Lu buat orang tuh ibadah jadi nyaman. Siap Pak Haji, laksanakan. Siap. Nah, terus gue juga kasih tau warga ntar. Kali-kali aja ada rumah yang perlu dibersihin, dia perlu orang buat bantuin. Kan lumayan tuh buat tambahan uang saku lu juga, ya kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Lumayan banget uang santunan bisa jadi tas bagus gini. Kalau ditanya Mas Darto, bilang aja uangnya udah dipakai beli obat. Ih, Santi. Gue lihat lu udah segeran nih. Kita ke musola yuk. Sholat tarawih bareng-bareng. Bu Yayan, saya tuh pengen banget tarawih berjamaah di musola. Cuman nih badan saya tuh kayak nggak kuat banget buat jalan ke sana. Oh gitu. Ya udah Bu Yayan, jadi paksain kalau Mbak Santi masih sakit begitu. Dani, mana gue tahu kalau dia masih sakit. Ya udah, Santi, saran gue ya, kalau emang lu masih belum enakan, lu mending istirahat dah di rumah, ya? Iya bener Mbak, diistirahatin biar cepat sembuh ya. Iya. Ya udah. Dan. Ayo, duluan ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa Ay? Aduh. Ay. Ya. Ya ini sendal aku copot. Ya. Kentimeran sendalnya Tama. Gak apa-apa. Nih soalnya teman aku pas banget nih tadi siang dia baru chat aku. Tuh dia nawarin sendal bagus-bagus banget kan modis banget. Iya bagus banget lagi nih sendalnya. Tuh lihat. Lucu-lucu. Mau nggak?
Emang bisa datang sekarang kalau kita beli? Bisa, nanti aku suruh langsung anterin ke musola, langsung nyampe. Mau, ya udah kalau gitu aku mau deh. Yang ini ya, ini kayaknya bagus deh. Ini ya? Iya, aku mau yang ini. Oke, Bu Iput juga mau nggak? Iya, mau nggak? Ibu teh mau atunya, tapi mau lihat punya ini dulu. Kalau bagus gitu nanti teh Iput pesen sama Yayan barengnya. Ya udah. Alhamdulillah. Kita coba ya. Wih, ini empuk banget lagi, Mai. Bagus kan? Bagus. Makasih ya. Ini ngapa jadi pada ngerumpi di depan begini? Udah mau mulai nyok kita masuk. Lihat ini habis beli sendal di temennya Maya. Halus. Gimana kalau kita teh pesen juga nya? Aku punya sendal baru. Maya, belinya sama lu? Iya. Sendal baru ya, Ay. Cantik kayak make. Modus aja lu. Iya Yen, tadi teh sendal ini teh putus di jalan gitu. Jadi we pesen ke temennya Maya gitu. Oh, ya udah kalau gitu. Belinya sama lu ya, Mai? Kalau gitu gue juga beli. Sama Iput sekalian. Nanti aku kirim katalognya aja ya ke Bu Iput ya. Ntar kalian siap. cek-cek aja. Besok paling datang ya, nggak apa-apa. Dan naik besok naik lusa ge nu penting mah kebagiannya. Sip, Ah, yaudah. ya udah ayo kita masuk. Yuk. Makasih ya, Mai. Iya, mas sama. Yang mau cantik. Sudah diganti nih, Bu. Pulang-pulang aja kan. Kuning-kuning serang banget udah kayak ngambang-ngambang. Aku pengen deh beli sendal atau sepatu baru. Supaya kalau misalnya aku berobat, itu bisa aman dan nyaman gitu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih di depan, Mas? Bukannya udah pada mau mulai? Ini tadi saya nggak sengaja buang angin. Wudhu saya batal. Ini mau wudhu lagi. Ya. Saya duluan ya. Duluan. Silakan. Ada aja gangguannya. Sendal aku kemana ya? Tar, mulai lagi deh. Apaan? Mana sendal aku? Mana gue tahu di mana sendal lu? Kenapa jadi duduk gue? Gue aja tadi datang belakangan kok. Ya kalau bukan kamu, siapa lagi lihat? Posisi sendal kamu ini sekarang di posisi sendal aku sebelumnya. Jadi aku nggak mau tahu mana sendal aku, balikin. Gimana, Tar? Kasih tahu, Tar. Diumpetin. Udah tahu. Masa nuduh gue? Oh, terus sendalnya kemana ya? Kamana atuh kasep sendal ini ulah disumputkeun karunya. Aduh, ini bagaimana sih? Sendal baru udah hilang aja lu. Elu ay, mungkin tadi teh aya nu buru-buru pulang gitu terus ketukar sandalna gitu. Wayah nawe kamu teh pulang teh kudu nyeker gitu teu make sendal. Yaudah gini aja, Ay. Aku nggak apa-apa kok, nggak keberatan kalau kamu butuh ojek gendong. Aku siap nih jadi ojek gendong. Ayo. Tuh lo gendong Fahri. Ngapain orang yang nyeker Ay ini? Modus aja lu. Kesempatan. Pakai sendal saya aja. Kamu kan jauh jalan ke yayasan. Saya nggak apa-apa nyeker.
Ini beneran, Ri. Asik. Udah mendingan pulang bareng gue deh, naik motor. Gak apa-apa nyeker. Enggak, aku kan tadi berangkat sama Maya. Masa Maya pulang sendirian? Gak apa-apa, aku pulang bareng sama Maya aja. Lagian kan udah ada sendal dari Fahri. Terus udah gitu aja? Udah nuduh, terus gak minta maaf? Iya, maaf deh udah nuduh sembarangan. Ya udah tuh, ayo. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Mari, Ri. Nanti aku balikin sendal kamu. Emang bisa aja lu, Rek. Pikiran aja lu ngasih sendal ke Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Mas? Kamu mau sendal kan? Walaupun aku hari ini belum bisa dapetin uang, tapi aku bisa loh dapetin sendal buat kamu. Dan sendalnya juga aku rasa nggak jelek-jelek amat, masih bagus. Nih, kamu lihat aja sendiri. Makasih ya, Mas. Aku nggak peduli kamu dapetin barang ini dari mana. Yang penting aku seneng banget. Kamu udah ngusahain sendal baru buat aku. Iya dong sayang, aku kan udah janji sama kamu. Ya udah, aku siapin makanan dulu ya buat kamu, Mas. Soalnya kan tadi Mas baru makan tahap doang buat buka puasa. Ya? Udah nggak usah. Aku tahu kamu lagi lemes banget, lagi sakit. Udah biar aku aja nanti yang bikin makanannya. Yang penting sekarang aku melihat kamu senang, aku juga senang. Ayo dicoba sendalnya. Ya, Mas. Pasti cantik banget ini di kaki kamu ya. Sayang, itu sendal yang kamu pakai. Sebenarnya aku tuh dapat nyolong dari musola. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Aku udah takut tau nggak? Takutnya kamu marah, terus berpikir ke aku yang enggak. Tapi aku juga mikir nih, ini aku nyolong sendal kayak gini, tapi sampai detik ini nggak ada yang bereaksi loh, nggak ada yang respon, nggak ada yang curiga gitu loh. Kayaknya kalau aku nyuri sendal di musola lagi, bakalan aman-aman aja deh. Apalagi kan sekarang bulan puasa, bulan Ramadan. Orang-orang tuh biasanya nggak akan tahan loh untuk pamer sesuatu ya, sendal, pakaian dan lain-lain. Biasanya kan begitu kan? Mas, kamu itu udah berusaha keras buat aku, buat kita. Jadi aku gak bakal rewel lagi sama kamu, Mas ya. Tapi kalau misalnya kamu bisa dapetin lagi sendal kayak kemarin, kan bisa kita jual, Mas. Dan itu bisa buat nambahin kalau misalnya aku berobat. Ya, walaupun gak gede ya hasilnya. Yang bisa aku colong di musola itu kan bukan cuma sendal. Ada yang lain juga kan yang bisa aku colong. Udah, pokoknya kamu tenang aja. Aku janji sama kamu, aku akan berusaha untuk selalu bisa bahagiain kamu. Makasih, Mas. Aku pamit dulu ya. Yes, aku udah gak sabar buat jalan sama teman lama aku. Mana ya? Iya. Kamu ngapain ngikutin kita? Orang kita cuma mau balikin sendal doang kok buat Fahri. Kamu ngikutin? Enggak. GR banget lu. Siapa juga yang mau ngikutin lu?
Orang gue kesini mau ketemu Pak Haji, kebetulan aja lo liat sini juga. Mau ngapain emangnya ketemu Pak Haji? Ya, urusan kaum muslimin lah. Biasa, meeting. Gak lama kan? Soalnya inget kita masih ada janji sama donatur. Iya tahu. Gue juga masih ingat kok kalau misalnya kita menjanjiin sama donatur. Lagi pula. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bokap lo mana? Gak tahu, saya juga baru datang. Mungkin di dalam kali. Kayak lagi ngecek mic. Yaudah, gue ke dalam dulu ya. Gue mau cek mic-nya juga. Gue takut kalau di sini kelamaan dituduh lagi yang enggak. Ntar gue lagi disalahin, dia nggak minta maaf. Gemes banget ya. Hubungan Atar sama ini. Kayak kucing sama tikus. Enggak sih, enggak ada gemes-gemesnya. Justru itu mereka tandanya nggak cocok, Fahri. Yang cocok itu menurut aku ya kamu sama Aini, makanya udah kamu gas aja deh, biar lucu, biar gemes. Apaan sih ngomongnya kayak gitu? Oh ya, ini aku mau balikin sendal kamu. Makasih ya, Fahri. Kunaon pepada? Asam urat. Pasti rematiknya. Ini, Po. Gue tadi habis sholat. Tahu sendal gue hilang. Iya, Po. Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana sih maling sendal? Mungkin aja dia beraksi. Pokoknya bagaimana besok kalau lu sholat di musola, ya lu pakai aja sendal yang ada jahitannya, Bogono. Waduh, gimana dijahitnya, Po? Maksudnya dijahit sama kaki-kaki gue, Po? Wah, berdarah dong. Ya, nggak napa, yang penting aman. Ini kita mau pulang karena ini panas banget. Gimana ini kan bulan puasa, boleh nggak minjemin sepatunya? Boleh atau pinjemin. Dapetin pahala. Bener juga. Pinjemin. Iya. Ini saya mau ngumpulin pahala nih. Pahalanya gede. Pakai, Bang, pakai. Sepasang doang, berarti yang satu. Lu, Po, buka. Aduh, sepatu gua kecil, Bro. Tapi gua ngarep pahala gede nih ya. Bagaimana kalau lu gua gendong? Gawatin gendongnya. Beneran, Po. Bener, ayo. Lah, iya Gua dah. lagi nyari pahala ini. Iya. Ayo dah. Jas, gue duluan, Jas. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Aduh. Yang benar. Ya, udah, Bu. Ayo, Po. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Tadi gue ke belakang. Kenapa kok jadi sakit perut mulu? Banyakan makan, buka, sahur. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. sering ngomongin perut. Iya. Oh. Ntar, Aini sama Maya udah mau balik. Ditungguin. Ya udah Pak Haji. Cabut dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hitung uang kotak amal, laporan ke warga. Oh, iya, bagi jamaah. Duduk sini aja kali ya, duduk. Iya. Biar kita bisa laporan, sama warga, sama jamaah, hasil kotak amalnya berapa. Kok cuma segini? Perasaan banyak deh. Babe udah buka belum? Babe sih belum buka, cuman kan waktu Babe masukin duit ke kotak amal tuh, kan berasa gini nih tuh. Kalau ngelembung di dalamnya kan berarti penuh. Dia ngambil nih pasti. Be, jangan suzon dulu. Ada apa Pak Haji? Enggak, ini gue lagi buka kotak amal sama si Fahri.
Kok isinya tinggal setengah gini ya? Haji, saya minta maaf ya. Saya kan yang ngejaga ini musola sama bebersih. Harusnya kan saya juga ngejagain kotak amal. Gue sih kagak nuduh lo. Ini mungkin ada orang aja yang kagak takut dosa. Berani ngambil kotak amal. Nih, mungkin emang semalam duitnya belum penuh. Terus ada yang nyangkut aja kali. Mbak Santi, mau kemana Mbak? Ribet. Kenapa masih pakai ketemu warga kampung segala sih? Ini ay mau nebus obat sama buat perpanjang rujukan. Oh, ya kali aku jawab jujur mau shopping dan hangout sama teman-teman. Wah, itu sendalnya mirip loh sama punya aku yang waktu hilang di musola, Mai. Ya kan? Oh iya, tapi mirip sama jualannya teman aku juga kayak gitu tuh sendalnya. Apa ini tahu ya? Ini sendal colongan Mas Darto. Jangan-jangan ini sendal dia. Oh ya emang produk ini kan banyak dijualnya nggak cuma satu. Iya. Tapi kita punya yang sama. Ya udah Mbak, gimana kalau aku anterin untuk perpanjang rujukan sama nebus obat? Ya udah gue temenin ya. Nggak bisa. Ingat kita mau ngapain? Ketemu sama donatur. Iya bener. Aku juga nggak mau gangguin jadwal kalian. Aku duluan ya. Nanti keburu tutup. Hati-hati ya, Mbak. Hati Mbak Santi. Iya, Tar. Kalian duluan aja deh. Lu selalu ingat kan orang-orang yang ada di vision lo itu pakai baju apa? Iya, bentar ini aku OTW ke sana. Ya sabar. Bukannya Mbak Santi bilang mau nebus obat, tapi kenapa dia kayak lagi janjian sama orang ya? Tapi kayaknya aku harus pastiin deh dia nggak kenapa-napa. Kok perasaan ada yang ngikutin aku ya? Ngapain ya Aini ngikutin aku? Apa mungkin sendal ini emang beneran punya Aini? Dan dia udah sadar kalau yang nyuri sendalnya itu Mas Darto. Gawat nih kalau ketangkep. Mbak Santi! Mbak! Allahu Akbar! Mbak! Bangun Mbak! Sadar! Kamu tuh sebenarnya kenapa sih bisa pingsan kayak begitu? Kamu habis ngapain sih? Tadi Mbak Santi hampir aja ketabrak sama motor, Pak. Jadinya Mbak Santi jatuh terus pingsan. Mas, tadi itu Aini ngikutin aku dari belakang. Sepertinya sendal yang kamu kasih ini punya Aini kan? Kayaknya dia udah tahu deh. Aini, kami minta maaf ya. Minta maaf ya, Ai. Maaf, soal apa ya? Aku tahu kamu ngikutin aku dari belakang karena kamu ngerasa aku nyuri sendal kamu kan? Tapi demi Allah, aku nggak bermaksud buat nyuri sendal kamu, Ai. Biar Mas Darto yang jelasin sama kamu. Kamu tenang, biar aku jelasin dulu ya. Jadi gini, Ai. Waktu itu ada orang yang nawarin sendal ke aku. Dia jual dengan harga murah dan memang dia lagi butuh uang. Tapi aku bener-bener nggak tahu loh. Kalau sendal itu, ya sendal kamu ya mirip atau gimana lah. Jadi intinya aku beli sendal itu, aku
suruh pakai istri aku ya aku minta maaf kalau memang ternyata sendal yang dipakai istri aku itu ya memang sendal kamu gitu. Iya, nggak apa-apa kok Pak, Mbak. Aini ngikutin bukan karena sendal, tapi Aini ngikutin karena Aini khawatir sama Mbak Santi. Katanya kan Mbak Santi lagi kurang enak badan, takutnya kenapa-napa di jalan. Nggak apa-apa. Sendalnya aku balikin ke kamu ya. Oh nggak apa-apa. Aku juga udah punya sendal yang baru kok Pak. Mbak, dipakai aja sendalnya. Makasih ya ini. Iya sama-sama. Ya udah kalau gitu kita pamit ya, Pak, Mbak. Iya. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam. Ini lo ngelamun terus. Ini Tar, kenapa sih? kayaknya aku nggak bisa deh Tar tolong orang yang ada di vision aku. Setiap kali aku berusaha untuk nolong selalu aja gagal. Contoh kayak tadi Mbak Santi, aku berusaha untuk nolong dia, aku berusaha untuk cegah, justru malah gara-gara aku bantu dia jadi celaka gara-gara aku. Apa mungkin vision yang aku dapetin ini cuma buat dilihat doang, bukan buat bantu orang lain. Ini, lu lihat mata gue. Apa yang Allah kasih ke lo soal vision ini semua nggak main-main. Allah pasti punya alasan kenapa dia milih lo. Gue tahu isi vision itu sepotong-sepotong kan. Kadang blur, kadang hitam putih, dan juga yang lain-lain. Tapi selalu tahu Allah ngasih itu gift. Bukan untuk lo nilai buruk. Seperti apa yang lo yakini sekarang. Jadi buang jauh-jauh prasangka lo itu. Mungkin memang itu gak berguna untuk orang yang ada di vision lo. Tapi itu berguna untuk orang lain. Mungkin kamu benar. Aku harus lebih positif thinking lagi sama kemampuan aku. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Muka lu cembetat-cembetut begitu, kebiasaan banget lu, kagak sedep banget dilihat sama mata nih. Olo Yen, hari maneh teh henteu ngarti atuh. Ibu teh kersebel tah kasih Maya kitunya. Sangeunana wae nuduh ibu teh nyolong jam tangan punya dia gitu. Dih, harusnya yang sebel tuh saya Bu Iput. Orang jelas-jelas itu jam tangan punya saya kok. Nggak mungkin kalau misalnya itu bukan punya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kayaknya kalau lagi bulan puasa, bulan Ramadan kayak gini adem ya. Gue kan merasa-rasa pengen lama-lama aja di musola, nggak apa-apa betah. Ya adem lah. Gua bawel kayak biasanya. Atar. Bagus banget hubungannya, enak aja. Ya ampun, Maya aku lupa lagi.
Harusnya tadi kamu ingetin aku ya. Kalau aku tuh harus nelfon salah satu donatur yang di luar kota. Sekarang jam berapa ya? Biasaan kan, Ai. Loh, jam tangan aku mana ya? Kok nggak ada ya? Seingat aku sebelum berangkat taraweh itu aku masih ngecek jam, masih ada kok. Tapi kayaknya aku nggak ngeliat kamu pakai jam tangan deh pas selesai taraweh. Oh mungkin lo makainya kemarin, bukan sekarang. Mai, kalau menurut aku kamu coba cek dulu ke belakang deh. Siapa tahu aja ketinggalan di belakang. Yaudah sebentar deh. Kebiasaan si Maya. Ntar lupa sama jam tangan. Itu kalau rambut copot lupa tuh sama rambutnya dia. Udah deh. Gak ada. Gak ada? Gak ada. Di mana ya? Ini kira-kira kalau dijual laku berapa ya? Ini lumayan mahal juga kayaknya kalau dijual. Lumayan. Buat tambah-tambah pemasukan. Darto. Kagak usah pakai disumputin juga kali. Kita mah kan udah lihat itu jam tangan, ya Pan? Coba lihat. Meni lucu pisan atuh jam tangan teh. Meuli di mana? Ibu teh jadi pengen atuh soalna teh warna teh itu. Meni lucu pisan kawas iput kitu nya. Itu jam tangan punya istri saya, dikasih sama saudara. Kebetulan memang pengen dijual untuk tambahan biaya berobat. Oh gitu, sabar hati dijualna. Sekitar 300.000. Bujuk dah, mahal bener 300.000. Ini Pan udah jam sekon, tahu gak? Jam bekas. Ya tolonglah, Bu, Teh. Ini kan juga buat nambahin biaya berobat istri saya. Oh, tenan anak tori kitu mah nya. Yan, bae atuh ku ibu dibayarkeun 300.000. Lu demen emang. Ada ibu teh resep atuh, Yen. Tuh, baik dia mah. Hitung-hitung sekalian bantu tetangga ih, kesian. Tah, 300.000 nya, sok mangga. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Teh. Yen, alusnya lucu. Kamu ngapain sih? Joget-joget tok-tok kayak begitu, kamu kan masih sakit. Aku tuh pengen aja sih kayak orang-orang normal gitu, bisa tok-tokan. Tapi pas baru aku coba, kalau aku tiba-tiba pusing lagi, Mas. Kan, apa aku bilang? Kamu itu lagi sakit. Harusnya kamu tuh hemat-hemat tenaga kamu. Kamu jangan buang-buang tenaga kamu untuk hal-hal yang gak perlu, sayang. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Nih, ambil. Tumben banget Mas ngasih uang sebanyak ini. Ya, tadi itu ada orang yang ninggalin jamnya di tempat wudhu. Kamu tahu Maya kan? Maya yang kerja di Yayasan Nur Amanah. Itu dia. Jamnya aku ambil, terus aku jual deh ke si Ipot. Mas, kamu tuh kok polos banget sih, Mas? Kalau misalnya kamu jual, terus Maya curiga ngelihat jam itu, apa nggak Teput bilang kalau misalnya belinya dari mana? Dari kamu kan? Astaga, iya. Yang aku pikirin itu gimana caranya jam itu bisa cepet laku, terus aku pulang bawa uang. Aku nggak mikir tuh sampai ke sana yang memang tadi cuma Teh Iput aja yang memang pengen beli. Aku jual ke dia. Ya kamu boleh ngejual, tapi jangan jual sama orang warga sini dong. Jual tuh di warga lain. Pak Haji. Pade rajin di mari. Mau pade sholat duha?
Hebat, keren lo berdua. Enggak, bukan Pak Haji. Kita kesini itu karena mau nyari jam tangannya Maya yang hilang. Waktu tarawih soalnya ditinggalin di musola. Astagfirullahaladzim, kenapa lu kagak bilang-bilang sama gue semalam? Kasih tahu dong. Pak Haji, soalnya saya juga masih ragu hilangnya tuh di mana, masih nggak tahu. Nah, takutnya hilang pas tarawih di musola, makanya udah coba deh kesini. Gimana ya, itu kan pemberian dari Zidan sama anak-anak kayak. Terang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih tumben nih? Udah pada kumpul di mari. Mau ada acara makan gratis, Gono? Cara apaan? Makan mulu kerjaan lo. Itu mirip banget tuh sama jam tangan aku. Astagfirullahaladzim, atau jangan-jangan itu jam tangan aku ya, Bu Iput ambil jam tangan aku. Olo Maya, tong sangeunahna maneh teh make nuduh-nuduh segala Iput maling gitunya. Kayaknya sebelumnya aku belum pernah lihat deh Bu Iput pakai jam tangan yang kayak gitu sama kayak punya aku. Ih, maneh tehnya iya teh jam tangan Iput atau menang Iput meuli gitu. Udah ya, jangan pada ribut di mari ya. Kita tuh nggak punya buktinya kalau misalkan Bu Iput yang ngambil jam tangan kamu. Iya, tapi aku yakin banget Ay, itu pasti jam tangan aku, nggak mungkin. Ih, tapi beneran iya mah jam tangan Iput gitunya. Iput teh meuli resmi. Ih, si Maya mah ngeselin pakai nuduh-nuduh Iput maling. Yen, geus satunya hayu balik atuh Yen. Ya Allah, Bu Iput. Sabar. Ya aku Aini. Ibu-ibu, ada keperluan apa nih? Ada apa? Darto, maneh teh nyolong jam tangan si Maya? Tok, lu mendingan jujur deh sama kita ya. Ini sebenarnya yang lu jual ke si Iput nih jamnya siapa? Sebab si Maya ngaku kalau jam itu semalam hilang di musola. Astagfirullahaladzim, Bu. Kan saya udah bilang. Jam tangan itu ya punya istri saya, dikasih sama saudaranya. Emang ada apa sih? Lo Darto, maneh teh ulah bohong atunya. Jangan permaluin Iput depan si Maya sama yang nyalain juga. Soalnya teh si Maya teh ngaku ini teh jam tangannya dia gitunya yang hilang cenah mah. Dikiranya teh Iput pencuri. Bu, jam seperti itu kan banyak yang modelnya sama. Bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Ya jadi mungkin aja kan jamnya Maya sama jam istri saya itu kan bisa sama. Ya lagian ngapain sih saya nyuri jamnya Maya terus saya jual ke Ibu Iput? Ya konyol namanya itu, saya cari penyakit. Pasti kan bisa ketahuan. Iya betul, bisa aja Maya yang ngaku-ngaku. Aku nggak nyangka ya kok Maya bisa setega itu. Apa mungkin dia cuman iri aja sama Teh Iput karena udah pakai jam itu? Bisa jadi Put, kan lu kan sekarang lebih cakep gitu ya, kali aja dia ada jealous Gono sama lu. Bukan atuh Yen, Iput mah emung disebut pencuri atuh. Kan Iput mah beli atuh sama dia. Ya udah deh, maafin nih, gue salah paham sama lu. Iya. Adanya jadi pulang itu Teh. Permisi ya. Udah, yuk. Untung mereka percaya sama omongan kita. Iya Mas, tapi kalau dengerin omongan 2 julid itu buat kepala aku jadi pusing banget loh Mas. Ya udah, kamu duduk. Pelan-pelan. Tapi aku tuh jadi kepikiran loh. Kita kan bentar lagi mau lebaran. Terus kalau cuma ngandelin uang kamu kayak gini doang, itu nggak cukup Mas dan dikit. Gimana kalau kita mau silaturahmi sama keluarga kamu? Tahun kemarin aja kamu ingat nggak? Kita dimarahin sama kakak kamu karena nggak bisa kasih THR ibu. Masa bapak kamu bilang, adik kamu aja bisa kasih rumah buat bapak. Masa kalian nggak bisa buat kasih THR aja buat ibu? Itu bikin aku muak, Mas. Sayang, buat aku yang terpenting itu, kita punya uang untuk biaya pengobatan kamu. Tapi tetap aja itu malu-maluin, Mas. Aku nggak mau kalau mereka ngeremehin kita walaupun kita nggak mudik ke sana. Kebetulan kalian berdua ada di sini. Dato, bayar kontrakan. Kalau enggak, angkat kaki dari rumah saya. Bu, saya minta tolong ya, Bu. Untuk saat ini, kami belum ada uang, Bu. Kami minta tambahan waktu lagi ya, Bu ya. Kalau nggak bisa bayar, angkat kaki dari rumah saya. Bu, jangan, Bu.
saya minta tolong, Bu. Lihat sendiri, Bu. Istri saya kondisinya sakit, lagi lemah. Kita juga nggak tahu mau kemana, Bu. Itu bukan urusan saya ya. Saya nggak peduli. Kalian keluar. Bu. Ayo pergi dari rumah saya. Bu, tolong Bu, jangan seperti ini, Bu. Bu. Maaf ya. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini ibu yang punya kontrakan mau mengusir kami karena kami masih nunggak bayar kontrakan. Ibu, apakah bisa ditambah lagi waktunya? Seandainya saya nggak sakit parah, saya bisa membantu suami saya untuk menafkahi keluarga saya, Bu. Tapi sekarang saya lagi sakit parah. Terus gimana, Mas? Kalau kita diusir dari sini, kita mau tinggal di mana? Kan kamu tahu aku sakit, aku nggak bisa jalan jauh. Ibu dengar sendiri kan, Bu. Istri saya sakit, Bu. Tolonglah, Bu. Jangan seperti itu kepada kami, Bu. Bu, tolong dikasih waktu. Nanti kalau memang ada uang, nanti langsung dilunaskan. Iya Bu, kasih waktu aja lagi. Iya, kasihan dia lagi sakit, Bu. Baiklah, saya kasih waktu seminggu. Tapi kalau nggak bayar, pergi dari rumah ini. Makasih Bu ya. Bud, lu kenapa sih muka lu cembetut begitu? Kebiasaan banget lu, kagak sedep banget dilihat sama mata nih. Olo Yen, hari maneh teh henteu ngarti atuh. Ibu teh kersebel tah kasih Maya gitunya. Sangeunana wae nuduh Ibu teh nyolong jam tangan punya dia gitu. Dih, harusnya yang sebel tuh saya, Bu Iput. Orang jelas-jelas itu jam tangan punya saya kok. Nggak mungkin kalau misalnya itu bukan punya saya. Maya. Udah. Kalau ngomong itu nggak usah pakai ngegas. Yang sopan sedikit dong, kan bisa dibicarain semuanya baik-baik. Nah, benar kata Aini. Nah, jadi begini ceritanya. Kemarin itu si Darto ngejual jam tangan ini ke si Iput. Kalau menurut pengakuannya si Darto mah, ini tuh jam tangan bininya tuh si Santi. Boleh dapat dari saudaranya begono. Tah, dengikeun. Lagiannya anu moga jam tangan kini teh pasaran, Maya. Kamu teh jangan asal tuduh Iput teh nyolong. Nggak mungkin pasaran, Bu Iput. Orang jelas-jelas itu tuh Zidan yang kasih dan Zidan bilang ke saya. Strapnya itu custom. Nggak mungkin pasaran, nggak mungkin orang lain punya sama yang kayak punya saya. Bilangin juga. Atau jangan-jangan Pak Darto yang nemuin jam tangan saya, terus dia jual ke Bu Iput. Pak Darto, Pak, kebetulan saya mau tanya, Bapak nemuin jam tangan saya nggak ya hilang di musola? Jam tangan apa ya? Jam tangan yang Pak Darto jual ke Bu Iput. Ini jam tangan punya istri saya. Boleh dikasih sama saudaranya. Ada apa nih Pak Haji dekat dari sana? Maksudnya si Darto nemu jam tangan di musola terus dijual gitu? Iya, menurut saya sih kayak gitu, Pak. Pak Haji. Saya nggak bohong, Pak Haji. Kan Pak Haji tahu sendiri. Setiap kali saya nemuin barang-barang jamaah yang ketinggalan di musola, kan saya selalu kasih laporan. Saya balikin ke Pak Haji. Saya amanah, Pak Haji. Saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu tuh perbuatan dosa, Pak Haji. Lu kagak sembarang tuduh kan, Mai? Saya punya buktinya. Karena saya dituduh nyuri, saya langsung minta dari saudara saya. Ini struk pembeliannya. Nah, tuh Mai, itu udah jelas buktinya. Sah tuh ada buktinya. Berarti dia kagak nyuri. Pak Darto, maaf kalau Aini sama Maya udah salah menuduh. Mai, saya permisi ya, mari. Iya. Maya. Zaman serba canggih, semua bisa diatur kalau kepepet. Halo sayang. Gimana Mas? Rumahnya gede nggak? Gede banget. Ternyata temennya Pak Haji tuh rumahnya gede loh, kaya raya.
Ada yang bisa saya bantu, Bu? Mas Darto, saya mau cek ke toko dulu. Nanti kalau ada apa-apa, tolong hubungin ART saya aja. Ya, baik, Bu. Mas, pemiliknya mau pergi ya? Iya, sayang. Barusan pemilik rumahnya katanya mau ngecek toko sembakonya. Nggak ada orang dong di rumah. Ya udah Mas, sekarang kamu cek dulu di dalam ada barang nggak yang bisa kamu ambil di sana. Iya, udah kamu tenang aja, ya. Coba deh kamu lihat. Mas, banyak banget Mas. ART-nya tau nggak Mas? Aman, udah kamu tenang aja. Tadi dia itu pakai headset, pas dia lagi nyuci. Jadi dia nggak bakalan tahu. Makanya sekarang kamu buru-buru pulang bawa ini semua ya. Oke, bentar. Ini Mas umpetin di kamar ART-nya. Ya buat apa? Udah ikutin aja. Iya. Udah, kamu tanya. Saya kehilangan uang sama perhiasan pada saat tadi saya pergi. Dan di rumah ini cuma ada kalian berdua. Bukan saya, Bu. Apalagi saya, Bu. Saya kan kerja cuma di pekarangan sama halaman rumah aja, Bu. Nggak mungkin masuk-masuk ke dalam, Bu. Nggak mungkin. Pasti salah satu dari kalian, kan? Coba sini. Saya periksa tas kamu. Saya mau cek ke dalam. Kalian tunggu di sini. Kok bisa ya ada barang yang hilang? Ini apa? Saya temuin di kamar kamu. Bu, bukan saya yang ngambil, Bu. Demi Allah, Bu, bukan saya yang ngambil. Ya terus ini apa? Ini ada buktinya. Saya nggak tahu, Bu, tapi demi Allah bukan saya yang ngambil, Bu. Beneran bukan saya yang ngambil. Wah, sekarang kamu saya pecat. Pergi kamu. Bu, jangan, Bu. Demi Allah, Bu. Udah pergi. Jangan pecat saya, Bu. Tapi, Bu, beneran bukan saya. Cepetan pergi. Itu kan, Bu. Pelakunya bukan saya. Ternyata ART ibu yang udah lama mengabdi sama ibu kan. Dompet saya. Mas, maaf tadi dompetnya mau jatuh. Saya pegangin supaya nggak basah. Makasih. Iya. Nih kamu lihat deh. Dompet-dompetnya. Tuh. Lumayan ya, Mas. Uangnya lumayan kan? Iya, Mas. Mas, kalau misalnya Mas bisa dapat gampang uang kayak gini, Mas Tato bisa dapetin lebih banyak lagi dong uang. Karena kan banyak keluarga yang sholat tarawih di musola. Iya sih. Tadi aku hampir ketahuan loh. Pas mau ngambil dompetnya Atar.
Mas harus hati-hati dong, kok sampai bisa ketahuan. Mas, kalau sampai Mas ketangkep, terus aku gimana? Aku tuh gak bisa hidup tanpa Mas. Iya, aku akan lebih hati-hati kok. Kamu gak usah khawatir ya, tenang aja. Malam, pas terawih dompet saya hilang. Wah, lu hilang juga? Iya. Lah dompet gue juga hilang. Baju juga hilang? Ya iyalah hilang. Waduh, ini yang kehilangan di barisan cowok doang ya? Kita mah di barisan cewek kagak ya? Aman-aman aja tuh. Lo Yen, maneh teh kagak ngomong atuh. Biasa nama kalau udah kayak gitu nanti kejadian. Baru tahu rasa kamu teh. Enggak mau apa Bu Yeyen? Dompet gue berdua hilang. Semoga aja ya, nggak ada yang kehilangan lagi. Gue jadi inget tuh ame sendalnya Aini yang hilang. Jangan-jangan yang ngambil tuh orang yang terawih di mari juga. Bisa jadi ya Tete Yen. Bisa jadi ya Tete orang sini gitunya, biar dia teh leluasa gitu henteu aya nu curigaeun. Iya. Siapa ya Bang Haji ya? Mas. Kenapa sih? Mas gawat Mas. Kayak warga udah mulai curiga Mas. Kalau ada yang nyuri pas tarawih. Warga tuh yakin kalau yang nyuri itu tuh orang yang ikut tarawih juga Mas. Mas, gimana ya Mas ya supaya kamu gak dicurigai dan tetap aman? Sepertinya ini teguran dari Tuhan, San. Apa aku berhenti aja ya? Kamu berhenti? Terus kita dapat uangnya dari mana lagi, Mas? Kamu tuh cuma ngandelin uang dari Pak Haji untuk beres-beres musola. Ya, terus aku harus gimana, San? Aku punya ide. Kita harus fitnah orang lain dan jadiin tersangkanya. Dompet kamu yang kemarin kamu curi mana? Ada, aku simpen. Kamu harus ngelakuin sesuatu sama dompet itu. Haji Satiri, mestinya musola nih udah pakai CCTV. Ji, lu tahu kagak? Gua habis sholat asar, tiba-tiba dompet gua hilang. Kalau ada CCTV kan bisa kelihatan siapa yang ngambil. Iya Bu Yayen, kita belum sempat pasang CCTV di sini. Bener pisan eta teh, kalau seperti ini terus kebiasaan gitu, ini teh tidak boleh dibiarkan. Ya ntar kalau gitu gue pasang, ya. Lu semuanya kan pada sholat di mari juga, masa satu aja kagak ada yang lihat dompet gue hilang. Jangan asal tuduh begitu. Kan kita juga sholat asar bareng-bareng. Kalau misalkan emang hilang, tuh juga ada yang lihat. Iya, jangan asal nuduh lo. Iya, Mpok. Kali aja itu Darto. Dia kan udah lama dari tadi di sini. Justru itu, ibu-ibu, bapak-bapak, dompet saya juga hilang. Nanti kita cari aja bareng-bareng ya. Jangan asal tuduh kayak gini. Bisa jadi seperti ini ya. Siapa kira-kira jamaah yang sering banget sholat asar di sini, terus dia buru-buru pulang? Kan bisa jadi potensinya dia ngambil dompet pas ketika kita lagi sholat. Eta masih ada nih atuh, dia tepan biasa paling rajin sholatna. Berarti Dani orangnya. Tunggu. Ini kan kita belum punya bukti ya. Kita nggak bisa asal nuduh kalau misalkan Dani ini pelakunya. Ya, siapa tahu aja bener Dani. Pan emang dia yang paling rajin sholat asar di mari. Ayo. Bener bisa nih tete, ikut kayak curiga sama Dani atuh. Ibu-ibu, jangan asal tuduh kayak gitu. Kita harus berprasangka baik sama orang. Biar kita nggak salah, mendingan kita langsung tanya aja ke Daninya ya. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam. Weh, rame bener. Pada mau kemana nih ngajak jalan-jalan?
Dani, gue mau tanya sama lu. Kenapa lu hari ini kagak sholat asar di musola? Jawab lu. Oh iya, tadi mau sholat asar. Cuman pas di jalan saya ditelepon sama orang nggak dikenal. Katanya di kontrakan ada yang ngebobol. Pas saya kesini agak ada siapa-siapa. Aman-aman aja tuh kontrakan. Iya. Tapi udah sholat asar di rumah tadi. Gue curiga sama lu, jangan-jangan lu pelaku pencurian dompet di musola ya? Amit, astagfirullahaladzim, kagak ada. Enak aja maksud saya maling. Sembarangan nih Bu Yen kalau ngomong nih. Tapi lu mencurigakan. Kok curigakan sih? Ibu-ibu, sabar ya, terutama Bu Yeyen. Iya Bu Yeyen, semuanya ini bisa dibicarakan baik-baik kok. Kagak bisa, Ay. Kalau udah masalah pencurian, itu kudu dikasih ganjaran biar kapok. Yaudah gini deh. Gimana kalau misalnya kita ngecek dulu ke rumah Dani? Kalau misalnya Dani sampai nolak dan dia nggak mau, berarti dia patut dicurigakan. Iya, ya udah kalau gitu cek aja ke dalam. Ntar, biar saya aja yang cek ke dalam. Oke. Kamu cek mobilnya. Gue di mobil. Ya udah. Cek aja, cek. Agak bakal mau apa-apaan. Ya, iyalah. Saya mending mati kelaparan Bu Yeyen daripada harus dimaling. Amit dah. Ye, kita paham. Udah tunggu bukti dulu aja. Gimana Bang Bro? Ada kan? Saya nggak nemuin apa-apa di dalam. Nah. Tahu nggak, Tar? Gimana, Tar? Ada kan? Oh, gimana Babang Tar? Juga nih. Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Gimana, Mas? Berjalan sesuai dengan rencana. Aku sekarang langsung ke musola ya, berbaur sama warga. Ya udah. Setelah ini kita atur buat rencana kedua. Halo? Dan kamu pulang sekarang? Kontrakan kamu mau dibobol orang. Iya, sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Darto mau ngapain? Apa mau nyuri sendal? Gua nggak mau tahu ya, lu kudu balikin duit gua. Allah, kagak. Saya kagak ngambil tuh dompet, saya nggak tahu. Tong bohong atuh maneh teh, eta teh bukti geus aya kitu dompetnya Yente sama kamu. Dani, lu balikin duit kita. Kalau enggak, lu gue laporin ke polisi. Laporin aja. Kita seret sekalian. Mana ada maling yang mau ngaku. Benar pisan eta teh. Ya udah, tunggu dulu. Tunggu, sebentar. Bapak sabar dulu. Kita tahu Dani orangnya kayak gimana. Kita udah kenal lama banget sama Dani, gak mungkin Dani maling.
Bentar, Ay, bentar. Jangan-jangan selama ini emang Dani yang pura-pura baik. Oke gini, kita jangan apa-apa lapor polisi, kita cek dulu bukti-buktinya, gimana? Jelas-jelas ini, dompet ada di mobilnya si Dani. Dia pasti malingnya lah. Ya udah, kalau emang Dani nggak mau dibawa ke kantor polisi, lo harus gantiin Dan duit-duit kita nih. Tanggung jawab lo. Iya, udah gantiin deh. Ide kamu emang cemerlang banget, sayang. Aku mau ngajakin kamu jalan-jalan, beli baju, terus kita makan-makan juga nanti. Ya. Serius, Mas? Iyalah, itu kan semua karena ide kamu yang keren itu. Makanya aku berhasil. Jadi kita bisa dapetin uang yang lebih banyak lagi. Ya. Kalau gitu, aku punya ide lagi. Dani nggak mungkin deh ngelakuin yang dituduh sama Bu Yayan dan warga. Iya, Ay, aku juga maunya sama kayak kamu, percaya kayak gitu. Cuman ya gimana, itu buktinya jelas banget loh. Iya, tapi ya Mike. Ay, udah. Aku malas deh ngobrol sama kamu. Udah, aku duluan aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya aku harus nyari tahu yang terjadi nih. Hai. Fari? Kamu mau kemana ya? Aku mau cari tahu soal pencurian dompet. Aku bantuin kamu ya? Boleh. Ya. Ya Allah, udah muter-muter kampung tapi kagak ada yang beli juga ya. Sayur! Sayur! Bu-ibu! Bu Peggy, belanja Bu Peggy. Bu, nih masih lengkap semua sayurannya lengkap. Kita males belanja di tukang nyuri. Astagfirullahaladzim. Itu fitnah, Bu. Fitnah. Ya Allah. Kayaknya semua warga pada musuhin gue. Gimana caranya ya semua warga biar bisa beli belanja lagi di gue. Kalau begini ceritanya, yang ada gue bisa gulung tikar nih. Bangkrut gue. Kagak jualan lagi gue. Ya Allah. Ya. Paling di belakang sama di depan. Iya sih yang agak aneh. Soalnya depan juga kan terlalu kayak expose gitu kan. Lo ngapain di sini berduaan? Kan lagi bulan puasa, bukan muhrim. Gak apa-apa kalau kita nggak ngapa-ngapain. Cuman ngobrol-ngobrol santai aja. Atar nih kalau nggak sampai dijawab, pasti bakal tanya terus. Oke. Jadi akhir-akhir ini kan lagi banyak banget pencurian di kampung kita. Aku sama Fahri itu memastikan aja kalau di sini aman. Gabung aja, enak aja Fahri bisa berdua sama ini. Gimana kalau bertiga? Kan lebih seru, lebih rame. Ya, kayak kita, rame. Boleh. Tapi mungkin nanti kita misah aja kali ya, biar nggak numpuk di satu tempat. Setuju. Kayaknya mereka memperketat penjagaan di sini. Aku harus lebih hati-hati. Hai. Ya? Yuk, taraweh. Udah jam segini loh, ntar telat. Kayak kamu duluan aja deh. Soalnya aku lagi ada tamu bulanan. Yaudah kalau gitu. Aku duluan ya. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Ini kesempatan aku buat bisa ngawasin dari depan musola. Siapa tahu aku bisa nangkap maling yang suka nyolong selama ini. Astagfirullahaladzim, Pak. Apa nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, di sini emang licin, Pak. Hati-hati ya. Iya, barusan habis sayapnya lo juga. Astagfirullahaladzim ya. Nggak apa ya, beneran, Pak? Nggak apa-apa. Saya bantu. Enggak usah. Makasih Mas Fahri. Iya. Mas.
Nggak apa-apa. Gue tadi lihat kalau Pak Darto mau ngambil dompetnya Fahri. Tapi masa iya sih? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Darto mau ngapain? Apa mau nyuri sendal? Pak Darto, Aini, kenapa ngeliatin sendalnya kayak gitu banget? Aini, tadi saya ngelihat ada orang yang mencurigakan. Orang mencurigakan? Iya, tadi saya ngelihat ada orang yang mundar-mandir di depan musola. Jangan-jangan orang itu yang sudah meresahkan warga kampung sini. Iya, bisa jadi yang mencuri semua hal-hal yang ada di musola ini. Makanya saya tadi keluar sebentar, ya terus coba ngawasin. Aini, mencuri itu perbuatan yang berdosa. Saya memang orang miskin, tapi saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu, Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak nyangka, ternyata Pak Darto jago banget bohong. Padahal jelas-jelas aku ngeliat sendiri kalau dia mau ngambil sendal. Darto! Santi! Keluar kalian! Darto! Santi! Pasti mau banyak alasan kan? 3 bulan. Mulai sekarang, jangan pernah ngeremehin saya dan suami saya lagi. Ya ampun! Kasih pakai dilempar. Kenapa? Ayah naon? Ini Bu, si Santi suka nunggak kan? Sekarang dia bayar lunas 3 bulan. Tapi ngasihnya pakai dilempar. Olah Bu, kalau saya jadi ibu mah nyangos diusir mereka teh dari kontrakan ibu gitu. Tapi ngomong-ngomong, si Darto kan kerjanya cuma nyapuin musoleh. Emang digaji berapa dia sama Padi? Heeh, jadi loba duit gitu ya. Di mana? Iya bener ya. Bener pisan atuh jadi loba duit bayar gitu ya. kontrakan sampai 3 bulan ya. Gue tuh kemarin ngeliatin Pak Darto. Dia tuh mau ngambil dompetnya Fahri. Cuman keburu jatuh. Nah, abis itu pas gue lagi ambil wudhu, dompet gue jatuh. Pak Darto yang ngambilin. Tapi pas gue cek dompet gue, kok dompet gue nggak basah ya? Padahal di situ kondisinya hujan loh. Apa jangan-jangan Pak Darto juga ya yang nyuri sendalnya Aini sama jam tangan aku? Oh iya, sendal. Iya, kamu inget gak sih Mai? Sendal aku yang baru dibeli itu mirip banget kayak yang dipakai sama Mbak Santi. Nah, aku juga sempat ngeliat Mas Darto itu di depan musola lagi ngamatin sendal-sendal jamaah. Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang mencurigakan. Waktu ada aku, dia tiba-tiba langsung mau pergi. Aneh kan? Ini nggak bisa dibiarin. Kita harus hentiin ini semua. Ini kalau begini caranya, musola bisa sepi. Cuma gara-gara ada maling. Kayaknya aku harus cari tahu deh ntar malam. Jadi, walaupun kamu lagi halangan, tapi kamu juga tetap harus bukber tuh sama donatur, jangan lupa. Iya, pokoknya itu tenang aja. Aku selesai ketemu sama donatur, langsung cepet-cepet ke musola ya. Ya. Oke. Ya. Lu berdua nih, kagak baik, penyot-penyotan mulut begono. Kita ini pan makan bareng, bukber bareng. Kita bestian kagak baik begini. Udahlah, apa sih yang diributin? Bayan. Bu Santi?
Bu Santi mau ke musola juga? Iya, aku bosen sholat Senin terus di rumah. Kok lu kagak berangkat bareng Darto? Mas Darto kecapean kerja. Apalagi kan dia habis jatuh di musola waktu itu. Badannya itu sakit semua. Ulah wakala bu, atuh maneh teh kunaon? Pusing ieu. Kali aja di darah rendah, kurang gizi, begono. Jadi ntar lu ya terawihnya sambil duduk aja. Sebab kalau sambil berdiri ntar lu ngeloyong begini lagi, gubrak gono. Ya udah atuh yuk. Ayo di sekalian ke Iput yuk. Udah senyum. Kunci rumahnya Bu Yayan. Mereka ngapain? Sekarang kamu pergi ke sana dan ambil barang-barang berharganya. Habis itu kuncinya kamu balik lagi ke aku. Aku bisa bilang sama Bu Yayan kalau kuncinya itu jatuh. Kamu yakin? Bu Yayan gak akan curiga dan gak berpikir yang aneh-aneh? Tugas kamu nyuri aja. Bagian itu biar aku yang urus. Pak Darto habis nerima sesuatu dari Mbak Santi. Ini pasti ada yang gak beres. Mas Darto, ngapain? Kamu habis nyuri barang-barangnya Bu Yayan? Ini sebentar, saya bisa jelasin. Nanti aja jelasnya semua sama warga. Saya akan kasih bukti ini semuanya ke warga. Kamu gak bisa kemana-mana dan gak bisa ngasih tauin ke siapa-siapa. Serahin handphone. Enggak, Mas, lepasin. Mas, apa sih lepas? Aini! 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 Kunaon ai? Aya naon? Aini! Lu kenapa ai ngos-ngosan gitu? Aya naon ai? Kenapa ai? Kenapa? Kenapa? Ada apa ini? Mbak, kamu masih nanya ada apa? Kamu kerja sama kan sama Pak Darto? Kamu kerjasama nyuri barang-barang warga yang di sini kan? Nyuri? Kamu jangan sembarang ngomong ya. Aku nggak ada nyuri. Aku nggak nuduh, Mbak. Aku ngeliat sendiri. Aku ngeliat Pak Darto masuk ke rumah Bu Yayan ngambil barang-barang Bu Yayan. Dan kamu sendiri yang ngasih kuncinya. Astagfirullahaladzim. Mak dirodok lu ya. Periksa tuh kunci Yayan, sok. Gak. Ini semuanya bisa dijelasin kok, Ai. Ah, kagak ada kunci gue. Aku udah punya buktinya. Aku udah rekam semuanya di handphone ini. Kamu nggak bisa ngelak lagi, Mbak. Kamu kerja sama Pak Darto. Semuanya bisa aku jelasin kok. Aduh, lu ngeles aja lu kayak supir bajai lu ya. Stop. Apaan nih, Bang? Apa? Mikir. Aduh. Woi, Bang! Woi, motor gua! Woi! Jangan sampai kabur tuh orang!
Jangan sakiti saya. Ampun. Jangan sakiti. Tolong. Saya mau tobat. Ampun. Jangan, saya mohon. Jangan. Ampun. Tangan saya mana? Tangan saya! Tangan! Tangan aku mana, San? Tangan kamu kena infeksi, Mas. Jadi dokter harus mengamputasi tangan kamu. Darto, lu tahu kagak seberapa banyak dosa lu udah ngerugiin Warkamsi? Iya, ini balasan langsung dari Allah, Bang. Gara-gara lo, nih gua difitnah sekampung. Rasakan atuh Darto nya siapa ada kabina-bina atuh orang-orang lagi terawih gitu lagi ibadah. Tadi colongan barang-barang jadi we kena ajab gitunya. Rasakan sia udah Bu Ibu udah. Saya salah. Saya udah banyak merugikan warga kampung sini. Saya mau tobat. Tobat. Udah telat tau lu tobat. Barangan aja, lu tetap harus tanggung jawab. Karena gimana pun caranya, perbuatan mencuri itu harus diproses hukum. Tapi kalau saya ditahan, bagaimana dengan nasib istri saya? Jangan pikiran aku, Mas. Aku sebenarnya gak sakit. Astagfirullahaladzim. Selama ini aku berpura-pura karena biar dapat simpati dari semua orang. Astagfirullahaladzim. Aku salah. Aku sudah banyak minta semua hal dari Mas. Dan aku nyesal. Aku hilap, Mas. Karena aku sudah terlalu serakah. Iya. Emang nih, contoh perempuan yang kagak bisa ngukur kemampuan laki begini nih jadinya. Udah, dia kan udah sadar. Bapak, ibu-ibu, nanti setelah saya sembuh, saya dan istri saya akan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib.